Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang tenang bernama Karanganyar, hiduplah masyarakat yang senantiasa menjaga tradisi leluhur dengan penuh penghormatan. Desa ini dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang membentang luas bagaikan permadani zamrud di bawah langit biru yang cerah. Udara di desa ini selalu terasa sejuk, membawa aroma harum bunga melati yang bermekaran di sepanjang pagar bambu rumah penduduk. Setiap pagi, kabut tipis turun perlahan dari bukit, menyelimuti atap-atap daun rumbia dan genteng tanah liat, memberikan kesan magis yang menenangkan jiwa siapa saja yang melihatnya. Di pusat desa Karanganyar, berdirilah sebuah rumah joglo kuno yang sangat asri dan megah. Peninggalan turun-temurun dari keluarga terpandang di wilayah tersebut. Halaman depannya sangat luas, ditumbuhi pepohonan rindang yang memberikan keteduhan di siang hari yang terik. Tiang-tiang kayu jati penyangga rumah itu berukir indah, menceritakan kisah-kisah pewayangan kuno yang menjadi kebanggaan keluarga. Di bagian belakang rumah, terdapat sebuah sumur tua berlumut yang airnya tidak pernah kering, meski musim kemarau panjang melanda. Serta sebuah dapur tradisional tempat aroma masakan lezat selalu menguar setiap menjelang waktu makan. Rumah joglo itu dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Wulandari, seorang menantu perempuan berhati lembut yang sangat berbudi pekerti luhur. Wulandari adalah sosok wanita yang rajin. Sopan santunnya tidak pernah cacat di mata penduduk desa, dan ia selalu bekerja keras tanpa kenal lelah. Sejak fajar menyingsing, sebelum ayam jantan berkokok bersahutan, ia sudah bangun untuk menyapu halaman luas yang dipenuhi daun gugur. Tangannya yang mungil namun cekatan selalu memastikan setiap sudut rumah joglo tersebut bersih dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Kecintaan Wulandari pada keluarga barunya sangat tulus, karena baginya menjaga kehormatan rumah joglo ini adalah wujud bakti yang paling mulia. Ia selalu menyajikan makanan hangat untuk Jatmiko, suaminya yang bekerja keras di ladang dari pagi hingga petang demi menghidupi keluarga. Senyum Wulandari selalu merekah, menghapus segala rasa lelah sang suami setelah seharian membanting tulang di bawah terik matahari. Ia percaya bahwa keharmonisan rumah tangga berakar dari ketulusan hati seorang istri dalam menjaga kedamaian. Sekecil apapun peran yang ia jalankan setiap harinya di dalam rumah tersebut. Namun, awan mendung tampaknya perlahan mulai merayap memasuki langit-langit kedamaian rumah joglo kuno tersebut karena kehadiran sosok Nyai Rukmini. Beliau adalah ibu kandung dari Jatmiko, sekaligus ibu mertua Wulandari yang memiliki watak keras dan sangat suka mengendalikan segala urusan tangga. Nyai Rukmini selalu merasa bahwa posisinya sebagai penguasa rumah terancam sejak Wulandari melangkahkan kakinya sebagai menantu di keluarga itu. Sorot matanya tajam bagaikan elang yang mengintai mangsa, selalu mencari-cari kesalahan sekecil apapun yang mungkin dilakukan oleh Wulandari saat mengurus keperluan harian rumah joglo kebanggaannya itu. Setiap hari, Nyai Rukmini selalu duduk di pendopo rumah sambil mengunyah sirih, mengawasi setiap gerak-gerik menantunya dengan pandangan yang penuh rasa ketidakpuasan mendalam. Ia jarang sekali mengucapkan kata terima kasih. Betapapun lezatnya hidangan yang disajikan, atau betapa bersihnya lantai kayu yang telah digosok oleh Wulandari hingga mengkilap sempurna. Wulandari, dengan kesabaran seluas samudra, hanya menundukkan kepala sambil terus tersenyum dan mengangguk hormat setiap kali mertuanya mulai melontarkan kritik pedas yang menusuk hati mengenai cara membersihkan perabotan antik peninggalan keluarga yang dianggapnya sama sekali kurang teliti. Di sudut lain rumah joglo itu, seorang abdi dalam tua bernama Mbok Darmi sibuk menumbuk bumbu di dapur dengan ritme yang teratur dan menenangkan. Mbok Darmi telah puluhan tahun mengabdi pada keluarga ini, menyaksikan Jatmiko tumbuh dari seorang anak laki-laki kecil menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab. Matanya yang sudah keriput menyimpan banyak kebijakan hidup dan sangat memahami setiap dinamika yang terjadi di dalam rumah besar tersebut. Ia seringkali menatap Wulandari dengan tatapan penuh iba dan kasih sayang, menyadari betapa berat beban sang menantu. Sementara itu, Jatmiko sebagai penengah keluarga seringkali tidak menyadari pergolakan batin yang terjadi di antara istri dan ibu kandung yang sangat dihormatinya.
Pria bertubuh tegap itu terlalu sibuk memikirkan hasil panen padi di ladang dan cara memastikan lumbung keluarga selalu terisi penuh saat musim hujan tiba. Jatmiko adalah pria yang baik hati, namun kepolosannya seringkali membuatnya luput melihat tatapan tajam sang ibu saat Wulandari menghidangkan kopi panas setiap senja. Ia mengira bahwa keheningan di rumah Joglo adalah tanda kedamaian, bukan bara api terpendam. Suatu sore pada akhir bulan kemarau, langit berubah warna menjadi jingga keemasan, menebarkan cahaya temaram yang menciptakan bayangan panjang di halaman samping rumah Joglo. Angin berhembus cukup kencang, menggugurkan daun-daun mangga yang kering hingga berserakan di atas tanah liat yang keras karena lama tidak tersiram air hujan. Wulandari baru saja selesai mengangkat pakaian dari jemuran kayu di belakang rumah, melipatnya dengan rapi, dan berniat membawanya masuk ke dalam bilik keluarga sebelum hari benar-benar gelap dan nyamuk-nyamuk mulai berterbangan mengganggu ketenangan senja yang mulai datang merayap. Saat melangkah perlahan melewati jalan setapak berbatu menuju pintu belakang dapur, pandangan Wulandari tanpa sengaja menangkap sebuah pergerakan aneh di dekat sumur tua berlumut. Tempat itu biasanya sangat sepi pada waktu senja, karena penduduk desa percaya bahwa sumur tua tidak boleh didekati saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Jantung Wulandari berdebar pelan. Langkah kakinya terhenti sejenak, sambil bersembunyi di balik batang pohon belimbing yang rimbun, untuk mengamati apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat yang sunyi, dan jarang didatangi orang pada jam seperti ini. Di bawah keremangan cahaya senja, tampak sosok Nyai Rukmini sedang berdiri gelisah, menengok ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Wulandari mengerutkan kening karena sangat tidak biasa melihat ibu mertuanya berada di area sumur belakang pada jam tersebut dengan wajah yang terlihat begitu tegang dan cemas. Nyai Rukmini tampak menggenggam erat ujung kain kebayanya, seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga, atau mungkin menanti kedatangan seseorang secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan anggota keluarga lainnya yang sedang beristirahat di dalam rumah utama. Tidak lama kemudian, dari balik rimbunnya semak bambu yang menjadi pembatas halaman belakang, muncul seorang pria asing berpakaian gelap dengan raut wajah yang keras. Pria itu memakai ikat kepala hitam dan membawa sebuah tas kain usang. Langkahnya mengendap-endap seperti seorang pencuri yang takut ketahuan oleh penjaga malam di desa. Wulandari menahan napas. Hatinya bertanya-tanya, siapa gerangan pria kasar tersebut, dan apa urusannya menemui perempuan terhormat seperti Nyai Rukmini di tempat yang tersembunyi, pada saat senja mulai menyelimuti desa Karanganyar dengan bayangan malam yang gelap. Pria asing itu mendekati Nyai Rukmini dengan langkah tergesa-gesa. Lalu keduanya mulai berbicara dengan nada suara yang sangat pelan seperti sebuah bisikan yang misterius. Wulandari mencoba menajamkan pendengarannya, namun suara gemerisik daun bambu yang ditiup angin senja menenggelamkan percakapan mereka, menyisakan misteri yang menggantung di udara. Meskipun tidak bisa mendengar kata-kata yang diucapkan, dari gerak tubuh mereka terlihat jelas bahwa percakapan tersebut sangat serius dan penuh tekanan. Terbukti dari raut wajah ibu mertuanya yang tampak semakin pucat dan tangannya yang sesekali menunjuk ke arah rumah. Dalam keremangan itu, Wulandari melihat Nyai Rukmini dengan ragu-ragu mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kayu kecil yang memiliki ukiran bunga melati sangat khas dari balik stagennya. Kotak kayu itu adalah tempat pusaka keluarga biasanya disimpan. Barang yang sangat dihormati dan tidak pernah boleh dikeluarkan dari kamar utama tanpa alasan penting. Pria asing itu segera menyambar kotak tersebut dengan kasar, membukanya sedikit, lalu tersenyum menyeringai dengan tatapan penuh kepuasan, sebelum akhirnya memasukkan benda tersebut ke dalam tas kain usangnya, sambil mengangguk cepat ke arah wanita tua itu. Setelah menerima barang tersebut, pria berwajah keras itu membisikkan sebuah ancaman, atau mungkin sekadar peringatan terakhir sebelum akhirnya berbalik badan dan menghilang di balik semak. Nyai Rukmini berdiri mematung sejenak, menghela napas panjang yang terdengar sangat berat. Lalu segera merapikan kembali pakaian kebayanya agar terlihat sempurna seperti sedia kala. Wanita tua itu melangkah dengan terburu-buru menuju pintu belakang rumah.
tidak menyadari sama sekali bahwa sang menantu telah menyaksikan seluruh pertemuan rahasia tersebut dengan perasaan campur aduk antara cemas, bingung, dan rasa takut yang perlahan muncul. Wulandari memeluk erat tumpukan kain bersih di dadanya, berusaha menenangkan debaran jantungnya yang memburu akibat pemandangan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pikirannya berkecamuk mencari jawaban yang masuk akal mengenai identitas pria asing tersebut dan mengapa ibu mertuanya menyerahkan kotak pusaka keluarga yang sangat berharga kepadanya. Menantu yang patuh itu merasa sangat bimbang. Apakah ia harus segera menceritakan kejadian ganjil ini kepada suaminya? Ataukah sebaiknya ia menyimpan rapat rahasia ini demi mencegah terjadinya keributan besar di dalam rumah joglo yang sangat dicintainya ini? Mengingat sifat suaminya yang lelah setelah bekerja seharian, Wulandari memutuskan untuk mengubur dalam-dalam apa yang baru saja ia lihat demi menjaga keharmonisan keluarga sementara waktu. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, lalu melangkah keluar dari tempat persembunyiannya di balik pohon belimbing, dengan wajah yang dibuat setenang mungkin agar tidak menimbulkan kecurigaan. Wulandari kembali memusatkan pikirannya pada tugas utamanya sebagai istri, yaitu menyajikan makan malam untuk keluarga. Meskipun bayangan kotak kayu yang diserahkan kepada pria asing itu terus berputar-putar menghantui benaknya sepanjang malam yang sunyi, malam pun turun menyelimuti desa Karanganyar. Diiringi suara jangkrik yang saling bersahutan menyanyikan tembang malam yang menenangkan hati para penduduk yang lelah bekerja seharian. Wulandari menyalakan beberapa lampu minyak berbahan kuningan, menempatkannya di sudut-sudut pendopo dan ruang tengah, agar rumah joglo itu tetap terasa terang dan hangat menolak gelap. Sambil menata piring-piring tanah liat di atas meja kayu panjang, pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan tatapan Nyai Rukmini yang baru saja keluar dari kamarnya dengan wajah yang kini terlihat kaku, dan sengaja dibuat sangat angkuh. Di meja makan malam itu, suasana terasa jauh lebih hening dari biasanya. Seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka dalam kebisuan yang panjang. Jatmiko makan dengan lahap, memuji masakan sayur lodeh buatan istrinya. Sama sekali tidak menyadari ketegangan luar biasa yang melayang-layang di udara antara ibu dan istrinya. Nyai Rukmini hanya menyuap nasinya dengan malas. Sesekali melempar pandangan sinis ke arah Wulandari seakan ingin memastikan bahwa menantunya itu tidak mencurigai apapun mengenai kejadian rahasia di halaman belakang pada waktu senja tadi. Wulandari membalas tatapan mertuanya dengan senyuman tipis yang sangat sopan. Namun di dalam hatinya, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi sekarang. Mata tua Nyai Rukmini tidak bisa menyembunyikan kilat kegelisahan yang memancar setiap kali Wulandari bergerak mengambil lauk atau saat suara langkah kaki seseorang mendekati pintu. Rahasia kelam tampaknya telah menyelinap masuk ke dalam rumah joglo yang kokoh ini, membawa ancaman tersembunyi yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan kedamaian yang selama ini dijaga mati-matian oleh Wulandari, melalui keringat dan kesabaran setiap harinya. Setelah acara makan malam selesai, Wulandari dengan cekatan mengumpulkan piring kotor dan membawanya ke sumur belakang untuk dicuci bersih di bawah cahaya bulan purnama. Air sumur terasa sangat dingin menyentuh tangannya. Namun pikiran Wulandari terbang jauh membayangkan kotak pusaka berukir melati yang entah kini berada di tangan siapa. Ia membersihkan setiap piring dengan sisa abu gosok, memastikan tidak ada kotoran yang tertinggal. Sementara hatinya terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa, agar keluarga yang sangat disayanginya ini selalu dilindungi dari segala macam bahaya dan malapetaka. Selesai mencuci piring, Wulandari berdiri sejenak memandangi pantulan wajahnya di air dalam ember kayu, merasakan firasat buruk yang mulai merayap perlahan menyelimuti relung batinnya. Pertemuan di dekat sumur tua itu jelas bukan sesuatu yang wajar, terutama dengan penampilan pria tersebut yang sama sekali tidak mencerminkan kerabat atau sahabat keluarga. Jika memang pria itu adalah lintah darat seperti cerita yang sering didengarnya dari para ibu di pasar desa, lantas utang sebesar apa yang disembunyikan oleh ibu mertuanya hingga harus mengorbankan barang berharga peninggalan leluhur keluarga suaminya? Wulandari melangkah masuk kembali ke dalam rumah joglo, mengunci pintu belakang dengan palang kayu tebal yang kokoh untuk mencegah siapapun menyusup di malam yang gelap.
Jatmiko sudah tertidur lelap di kamar mereka. Napasnya terdengar teratur dan damai, membuat Wulandari tersenyum kecil, lalu membelai dahi suaminya dengan penuh kasih sayang tulus. Malam ini, Wulandari bertekad untuk diam dan menunggu tanda selanjutnya. Ia akan menjaga rumah ini dengan seluruh jiwanya. Meskipun badai tak terlihat, kini sedang bersiap menghantam ketenangan keluarga mereka dari arah yang tidak terduga. Di luar rumah Joglo, angin malam kembali bertiup pelan melewati celah-celah jendela kayu jati, membawa serta wangi bunga sedap malam yang tumbuh mekar di pekarangan. Seluruh desa Karanganyar telah terlelap dalam mimpi yang damai. Namun di dalam satu rumah besar itu, sepercik bara masalah baru saja dinyalakan tanpa disadari penghuninya. Wulandari memejamkan mata, memohon ketabahan untuk hari esok, bersiap menghadapi apapun yang akan menimpa dirinya dan keluarga tercinta. Karena sebuah rahasia besar biasanya tidak akan bertahan lama, tersembunyi di balik bayang-bayang kelam kebohongan sang malam. Matahari pagi menyinari desa Karanganyar dengan cahayanya yang hangat. Namun hawa dingin yang aneh justru mulai menyelimuti rumah Joglo besar tersebut. Nyai Rukmini bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya memancarkan niat terselubung yang telah ia susun rapi sepanjang malam. Ia segera memanggil beberapa kerabat jauh dan tetangga dekat yang dikenal suka berbicara, mengundang mereka untuk menikmati teh hangat dan penganan kecil di pendopo depan rumah dengan alasan ingin bersilaturahmi. Niat sebenarnya bukanlah sekadar kumpul keluarga, melainkan untuk memulai rencana liciknya menyingkirkan Wulandari dari kedudukannya sebagai nyonya muda di rumah pusaka itu. Di bawah atap pendopo yang teduh, para tamu wanita duduk bersila di atas tikar pandan sambil menikmati hidangan pagi yang disajikan. Nyai Rukmini mulai memainkan perannya sebagai ibu mertua yang menderita, memasang wajah sedih dan sesekali menghela napas panjang, seolah memikul beban berat. Ia berbisik pelan namun cukup keras untuk didengar semua orang, mengeluhkan betapa borosnya Wulandari dalam mengatur perbekalan dapur. Ia mengarang cerita palsu bahwa beras di lumbung cepat menyusut dan uang belanja sering hilang tanpa alasan yang jelas sejak menantunya itu mengambil alih urusan rumah. Saya ini sudah tua, badan sudah lemah, tapi hati ini lebih sakit melihat peninggalan leluhur perlahan habis, tidak tersisa. Ucap Nyai Rukmini sambil menyeka air mata palsu dengan ujung kebayanya. Para kerabat yang mendengar keluhan tersebut langsung menunjukkan wajah bersimpati, termakan oleh kebohongan yang dirangkai begitu halus oleh sang nyonya rumah. Mereka mulai saling berbisik, menyayangkan nasib malang yang menimpa keluarga Jatmiko karena memiliki istri yang penampilannya saja lugu, tetapi ternyata memiliki tangan yang panjang. Benih-benih fitnah itu dengan cepat menyebar dan mengakar di benak para tamu yang hadir pagi itu. Tepat pada saat itu, Wulandari keluar dari pintu utama membawa nampan berisi tambahan secangkir teh panas dan beberapa potong singkong rebus. Ia berjalan menunduk dengan langkah yang sangat sopan. Namun tiba-tiba merasakan hawa yang sangat tidak nyaman dari tatapan mata para tamu. Beberapa kerabat langsung membuang muka, sementara yang lain menatapnya dengan sorot penuh kecurigaan dan cibiran sinis yang tidak berusaha disembunyikan sama sekali. Wulandari merasa bingung dengan perubahan sikap mendadak tersebut. Namun ia tetap tersenyum ramah dan mempersilakan para sesepuh itu untuk menikmati hidangan tanpa mengeluarkan sepatah kata keluhan pun. Jatmiko pada pagi itu sudah berangkat ke ladang sejak fajar menyingsing. Sama sekali tidak menyadari badai yang mulai bertiup kencang di rumahnya. Ketidakhadiran Jatmiko memberikan kebebasan penuh bagi Nyai Rukmini untuk semakin memanaskan suasana tanpa ada seorang pun yang berani membela menantunya yang malang. Setelah menyajikan makanan, Wulandari segera menyingkir kembali ke area dapur belakang. Hatinya terasa berdebar tidak karuan memikirkan apa kesalahan yang mungkin telah ia perbuat. Ia terus berusaha berpikir positif, menganggap mungkin para kerabat sedang membicarakan masalah panen yang buruk, sehingga wajah mereka tampak begitu muram dan tegang. Namun, ibarat asap dari api yang berkobar, kabar burung yang dihembuskan oleh Nyai Rukmini menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut. Menjelang siang, di pasar desa Karanganyar yang ramai,
Nama Wulandari telah menjadi bahan gunjingan utama di antara para penjual sayur dan pembeli. Seorang penjual jamu keliling bahkan bercerita kepada pelanggannya bahwa Wulandari sering diam-diam menjual perabotan kecil dari rumah joglo untuk diberikan kepada keluarga asalnya di desa seberang. Fitnah keji itu terus membengkak, mengubah sosok menantu teladan menjadi wanita serakah yang pantas dibenci oleh seluruh warga desa. Di tepi sungai tempat para ibu biasa mencuci pakaian, percakapan tentang keluarga Jatmiko terdengar mengalahkan suara aliran air yang berbatu di sana. Siapa sangka ya? Wajahnya yang lembut seperti bidadari, ternyata menyimpan kelicikan yang luar biasa. Kasihan sekali Nyai Rukmini harus menanggung aib di masa tuanya, ujar salah seorang penduduk desa sambil membanting cuciannya ke atas batu padas. Cerita karangan Nyai Rukmini telah benar-benar meracuni pikiran orang-orang desa yang selama ini hanya melihat segala sesuatunya dari kulit luar. Reputasi Wulandari yang dibangunnya dengan kerja keras bertahun-tahun seakan runtuh dalam hitungan jam saja. Menjelang sore hari di rumah joglo, Nyai Rukmini semakin berani melancarkan aksinya untuk menyudutkan Wulandari secara langsung di dalam bangunan utama rumah. Ia sengaja menjatuhkan sebuah piring keramik mahal hingga pecah berkeping-keping di lantai ruang tengah. Lalu berteriak keras memanggil nama menantunya dengan nada marah. Ketika Wulandari datang tergopoh-gopoh dari halaman belakang, Nyai Rukmini langsung menuding wajahnya dan menuduhnya telah meletakkan piring itu sembarangan hingga tersenggol dan hancur. Meskipun Wulandari tahu pasti bahwa piring itu berada di tempat yang aman saat ia membersihkannya pagi tadi, ia memilih untuk mengalah demi kedamaian. Wulandari segera bersimpuh di lantai, memungut pecahan keramik tajam itu dengan tangan kosong, sambil meminta maaf berulang kali kepada ibu mertuanya dengan suara bergetar. Maafkan kecerobohan saya, Ibu. Saya janji akan lebih berhati-hati lagi di kemudian hari, ucap Wulandari mencoba meredakan kemarahan yang sebenarnya hanya sandiwara tersebut. Nyai Rukmini mendengus kasar, lalu dengan sengaja membiarkan pintu rumah terbuka lebar agar tetangga yang kebetulan lewat dapat mendengar ucapannya yang lantang. Ia mengeraskan suaranya, memarahi Wulandari dan mengungkit-ungkit betapa tidak bergunanya menantu satu ini dalam mengurus barang-barang berharga milik keluarga besarnya yang dihormati. Setelah kejadian pecahnya keramik tersebut, Wulandari menyingkir ke sudut dapur yang temaram untuk melanjutkan pekerjaannya memilah beras dari gabah dan kerikil kecil. Tangannya bergerak mekanis menyortir butiran beras di atas tampah bambu. Namun air mata panas perlahan menetes membasahi pipinya yang halus tanpa bisa ditahan lagi. Ia sungguh tidak mengerti mengapa ibu mertuanya tiba-tiba bersikap sangat memusuhi dan berusaha mencari-cari kesalahan yang tidak pernah dilakukannya sama sekali sejak dulu. Perasaannya hancur memikirkan bagaimana pandangan orang-orang di luar sana terhadap dirinya jika sang ibu mertua terus-menerus merendahkannya dengan cara yang sangat menyakitkan ini. Dari arah pintu dapur yang terbuat dari anyaman bambu, Mbok Darmi melangkah masuk perlahan sambil membawa seikat kayu bakar yang baru diambilnya dari halaman. Pembantu tua yang sangat setia itu meletakkan kayu bakar di dekat tungku tanah liat, lalu menatap sedih ke arah Wulandari yang sedang menahan isak tangis. Mbok Darmi sudah mendengar semua desas-desus jahat yang beredar di pasar pagi tadi. Dan ia tahu persis bahwa semua itu hanyalah akal-akalan jahat dari majikan lamanya. Ia berjalan mendekati Wulandari, meletakkan tangannya yang kasar dan keriput ke atas bahu menantu muda itu dengan penuh kasih sayang seorang ibu. Wulandari menghentikan pekerjaannya sejenak, menengadah menatap wajah Mbok Darmi yang penuh kerutan, namun memancarkan kehangatan yang sangat ia butuhkan saat cobaan datang menerpa. Sang abdi dalam tua itu tersenyum tipis, mengelus rambut Wulandari perlahan untuk memberikan ketenangan batin yang mulai goyah akibat fitnah keji tersebut. Dengan suara yang sangat pelan dan berhati-hati agar tidak terdengar oleh siapapun di ruang depan, Mbok Darmi memberikan nasihatnya yang syarat akan makna mendalam. Nduk, berhati-hatilah. Angin malam ini membawa kabar yang tidak baik dari arah ruang depan. Bersiaplah memegang payung sebelum hujan turun. Kalimat kiasan dari Mbok Darmi itu langsung menyentuh lubuk hati Wulandari yang paling dalam.
membuatnya tersadar bahwa semua kejadian mengerikan ini bukanlah sebuah kebetulan. Ia teringat kembali pada pemandangan ganjil di sumur belakang sore kemarin. Saat ibu mertuanya menyerahkan kotak kayu misterius kepada pria asing berwajah keras. Wulandari akhirnya menyadari bahwa fitnah dan kemarahan hari ini adalah bagian dari rencana besar Nyai Rukmini untuk menutupi sesuatu rahasia yang jauh lebih gelap. Nasihat Mbok Darmi adalah sebuah peringatan tegas bahwa badai besar sedang diarahkan kepadanya. Dan ia tidak boleh lengah sedikit pun jika ingin keluarganya selamat. Terima kasih, Mbok. Saya akan selalu mengingat pesan ini dan menjaga diri sebaik mungkin. Balas Wulandari dengan suara yang kembali tegar dan memancarkan keyakinan mantap. Mbok Darmi mengangguk puas. Lalu mengingatkan Wulandari agar tidak buru-buru mengadu kepada Jatmiko tanpa membawa bukti yang jelas dan kuat untuk membela dirinya nanti. Jika Wulandari bertindak gegabah menuduh ibunya tanpa dasar, Jatmiko hanya akan terjebak dalam kebingungan dan justru bisa berbalik marah tidak mempercayai istrinya sendiri. Wulandari sangat memahami hal itu. Ia tahu bahwa suaminya adalah pria yang sangat menjunjung tinggi ibunya, sehingga kebenaran harus diungkap dengan sangat hati-hati. Menjelang waktu senja, Jatmiko pulang dari ladang dengan tubuh bersimbah peluh dan membawa segulung daun pisang untuk pakan ternak di kandang belakang rumah. Wulandari segera menyambutnya di depan pintu dengan senyuman manis yang dipaksakan, membawakan air kendi yang segar dan menyeka keringat di dahi suaminya yang lelah. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun mengenai fitnah keji yang beredar sepanjang hari ini di desa, maupun perlakuan kasar yang baru saja ia terima dari sang mertua. Bagi Wulandari, rumah harus tetap menjadi tempat beristirahat yang damai bagi Jatmiko. Biarlah beban batin ini ia tanggung sendiri untuk sementara waktu. Malam harinya, suasana di rumah joglo itu terasa semakin mencekam dan kaku. Sangat berbeda dengan kedamaian malam-malam sebelumnya, yang selalu dihiasi canda tawa pelan. Nyai Rukmini terus-menerus mengeluarkan sindiran halus yang menusuk hati saat mereka duduk bersama menyantap singkong rebus di ruang tengah keluarga beralaskan tikar pandan. Ia menceritakan betapa sulitnya mencari orang yang jujur di zaman sekarang. Sambil menatap tajam ke arah Wulandari yang duduk diam, menundukkan kepalanya menghadap lantai. Jatmiko yang polos hanya mengangguk-angguk setuju dengan ucapan ibunya. Mengira ibunya sedang membahas para pekerja ladang yang sering tidak jujur saat musim panen tiba. Barang pusaka keluarga kita harus dijaga ekstra ketat sekarang. Banyak tangan panjang yang mengincar barang berharga di rumah warisan ini, ucap Nyai Rukmini dengan nada tinggi. Mendengar kata pusaka keluarga disebut secara tiba-tiba, sekujur tubuh Wulandari seketika menegang. Karena kotak kayu yang diserahkan kemarin jelas merupakan tempat penyimpanan perhiasan pusaka tersebut. Kecurigaannya kini semakin menguat dan menemukan titik terang yang menakutkan. Ibu mertuanya sedang menanamkan pikiran di kepala Jatmiko bahwa barang berharga keluarga sedang terancam hilang. Nyai Rukmini sedang membangun sebuah jalan cerita palsu. Dan Wulandari sangat yakin bahwa dirinya lah yang akan segera dijadikan kambing hitam pada akhirnya. Di dalam kamarnya yang redup diterangi satu lampu minyak kelapa. Wulandari tidak bisa memejamkan mata sama sekali meskipun udara malam sudah semakin larut. Pikirannya terus berputar menyusun kepingan-kepingan kejadian aneh yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini. Mencoba meramalkan langkah jahat apa yang akan diambil mertuanya selanjutnya. Jika benar pusaka keluarga itu telah diserahkan kepada pria asing misterius, maka cepat atau lambat Nyai Rukmini harus membuat kepalsuan tentang kehilangannya agar tidak dicurigai Jatmiko. Satu-satunya cara terbaik bagi wanita licik itu adalah dengan menuduh orang lain yang tinggal serumah sebagai pencurinya. Dan target paling mudah adalah dirinya sendiri. Keesokan paginya, Wulandari bangun dengan tekad bulat yang menyala untuk membuktikan ketidakbersalahannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh ibu mertuanya selama ini. Ia melakukan pekerjaan rumah seperti biasa, menyapu halaman dan memasak sarapan bergizi. Namun kali ini, telinga dan matanya jauh lebih waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Setiap kali Nyai Rukmini keluar dari kamarnya atau berbicara dengan orang lain,
Wulandari selalu memperhatikan dari kejauhan tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Ia mulai menyusun rencana dalam diam. Memegang erat pepatah dari Mogdarmi untuk menyiapkan payungnya kuat-kuat sebelum hujan, badai fitnah benar-benar mengguyurnya tanpa ampun. Sementara itu di balai desa, gunjingan mengenai keburukan Wulandari semakin parah, karena beberapa kerabat Nyai Rukmini secara aktif memanas-manasi warga dengan bumbu cerita palsu yang memikat. Mereka menceritakan bahwa Wulandari berencana menguasai seluruh harta kekayaan keluarga Jatmiko dan berniat jahat mengusir ibu mertuanya dari rumah Joglo, peninggalan leluhur tersebut. Beberapa tetangga yang biasanya bersikap ramah dan sering menyapanya setiap pagi, kini mulai menunjukkan sikap sinis dan membuang muka memandang jijik jika berpapasan di jalan setapak desa. Wulandari merasakan beban sosial yang amat berat menekan dadanya. Namun ia menelannya dalam-dalam dan tetap mengayunkan langkahnya dengan tegar menjaga kehormatan dirinya. Siang harinya, saat Nyai Rukmini sedang tertidur pulas di pendopo samping, menikmati semilir angin sepoi-sepoi yang sejuk, seorang pedagang keliling masuk ke halaman rumah. Pedagang itu menawarkan kain batik dengan motif terbaru. Namun niat aslinya ternyata hanya ingin mengorek keterangan lebih lanjut mengenai gosip murahan yang sedang hangat dibicarakan. Mbok Darmi yang sedang menyapu segera menghalau pedagang tersebut dengan sapu lidinya, menolak membiarkan orang luar masuk dan mengotori rumah majikannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang penuh racun. Tindakan berani Mbok Darmi itu semakin meyakinkan Wulandari bahwa di rumah yang penuh kepalsuan ini, ia masih memiliki sekutu miskin yang hatinya sangat berharga. Saat Wulandari mengambil air di sumur untuk mengisi tempayan yang kosong, ia menemukan sepotong kain hitam kecil, tersangkut di dahan perdu dekat bibir sumur tua itu. Wulandari memungut kain tersebut perlahan dan langsung mengenalinya, dengan pasti sebagai robekan dari lengan baju pria asing yang ia lihat bersama Nyai Rukmini 2 hari yang lalu. Penemuan benda kecil ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pertemuan rahasia di senja itu bukanlah sebuah mimpi atau halusinasinya belaka karena beban pekerjaan yang terlalu berat. Ia segera melipat kain hitam itu dan menyimpannya erat-erat di dalam saku kebayanya sebagai jimat peringatan bahwa musuh yang sesungguhnya nyata dan sangat mengancam. Hari berganti menjelang malam kembali. Rumah Joglo Karanganyar berdiri kokoh dalam keheningan yang menyesakkan dada penghuninya, menyimpan konflik batin panas yang siap meledak kapan saja. Wulandari menatap langit-langit kamarnya yang terbuat dari anyaman bambu rapi, memanjatkan doa panjang kepada Tuhan semesta alam untuk meminta keadilan agung atas nasibnya yang sedang difitnah. Ia tahu bahwa konfrontasi besar tidak akan bisa dihindari lagi, dan cepat atau lambat, ibu mertuanya akan mengeksekusi rencana puncaknya untuk mengusirnya dari desa yang tentram ini. Ia memejamkan mata cantiknya, mengumpulkan seluruh sisa keberaniannya, bersiap menjadi tameng pelindung bagi rumah tangga dan nama baik suaminya. Esok hari, di luar sana, angin malam kembali berhembus kencang menerpa dedaunan pohon mangga berbuah lebat, menciptakan suara gemerisik yang seolah berbisik membicarakan rahasia kelam keluarga dihormati itu. Nyai Rukmini di kamarnya tampak tersenyum puas dalam tidurnya yang nyenyak, merasa bahwa siasat liciknya berjalan sangat mulus, tanpa ada satupun orang yang mencurigainya sama sekali. Namun ia lupa bahwa kebenaran memiliki jalannya sendiri yang menakjubkan untuk muncul ke permukaan. Bagaikan tunas padi hijau yang pasti akan menerobos tanah, betapapun kerasnya tanah itu diinjak-injak. Babak baru yang jauh lebih menegangkan segera menanti rumah Joglo yang dipenuhi sejarah ini. Esok hari saat fajar kemerahan kembali menyingsing dari ufuk timur, pagi hari yang cerah kembali menyapa desa Karanganyar dengan udara yang terasa begitu segar dan sejuk. Nyai Rukmini bangun dari tidurnya dengan perasaan sangat gembira, merasa rencana jahatnya akan segera mencapai puncaknya hari ini. Ia memanggil Jatmiko dan Wulandari ke ruang tengah rumah Joglo untuk menyampaikan sebuah pengumuman penting. Dengan senyum manis yang dibuat-buat, ia menyatakan niatnya untuk mengadakan acara selamatan besar besok malam. Ia beralasan ingin mengumpulkan seluruh kerabat jauh untuk mempererat tali persaudaraan yang mulai merenggang karena kesibukan masing-masing,
Jatmiko tentu saja merasa terkejut dengan rencana mendadak itu. Namun ia segera menyetujuinya dengan wajah berseri-seri. Ia berpikir bahwa acara makan malam keluarga besar adalah cara yang sangat baik untuk menjaga kehormatan rumah joglo mereka. Nyai Rukmini menambahkan bahwa dalam acara selamatan tersebut, ia akan memamerkan tusuk konde emas pusaka keluarga kepada para kerabat. Ia menyebutkan bahwa pusaka itu adalah simbol martabat keluarga yang harus terus dijunjung tinggi. Jatmiko mengangguk bangga, lalu meminta istrinya untuk mempersiapkan segala keperluan acara dengan sebaik mungkin. Wulandari menundukkan kepalanya dengan sangat hormat, menerima perintah dari suami dan ibu mertuanya, tanpa sedikit pun membantah. Di dalam hatinya, ia sangat menyadari bahwa acara selamatan ini hanyalah sebuah panggung besar yang sengaja disiapkan oleh mertuanya. Rumor jahat tentang dirinya yang menyebar di desa pasti akan digunakan sebagai senjata utama pada malam perayaan tersebut. Wulandari merasakan beban yang sangat berat menekan pundaknya. Namun ia tetap berusaha menjaga ketenangan batinnya. Ia terus mengingat nasihat Mokdarmi untuk memegang erat payungnya sebelum hujan badai benar-benar turun. Keesokan harinya, Wulandari mulai bekerja ekstra keras untuk membersihkan seluruh bagian rumah joglo sejak sebelum matahari terbit. Ia menyapu setiap sudut lantai kayu jati, membersihkan pilar-pilar berukir, dan memastikan tidak ada setitik debu pun yang tertinggal. Mokdarmi dengan setia membantunya di dapur belakang, meracik berbagai macam bumbu tradisional untuk hidangan selamatan nanti malam. Suasana di dalam rumah itu terasa sangat tegang, seolah udara sendiri sedang menahan napas menunggu sebuah ledakan besar. Namun, kedua wanita itu tetap bekerja dalam keheningan yang penuh makna. Menjelang siang hari, Nyai Rukmini tiba-tiba berdandan rapi dan menyatakan akan pergi ke desa tetangga sebentar. Ia beralasan ada seorang kerabat sesepuh yang harus ia undang secara langsung karena menghormati kedudukannya di keluarga besar. Anehnya, sebelum melangkah keluar rumah, ia lupa mengunci pintu kamarnya dengan rapat seperti yang biasa ia lakukan setiap hari. Hal ini tentu saja merupakan sebuah kejanggalan besar, karena Nyai Rukmini selalu menjaga ketat ruang pribadinya. Wulandari memperhatikan pintu kayu yang sedikit terbuka itu dengan firasat yang berdebar sangat kencang, merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mencari kebenaran. Wulandari memutuskan untuk masuk membersihkan kamar ibu mertuanya. Ia membawa sapu ijuk dan sebuah kain lap, berpura-pura sedang menjalankan tugas hariannya agar tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Udara di dalam kamar tersebut beraroma minyak cendana dan bunga melati yang sangat menyengat, membuat suasananya terasa sedikit suram. Wulandari mulai menyapu lantai di bawah ranjang kayu besar yang berukir rumit. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak mengacaukan barang-barang di sana. Saat ujung sapunya menjangkau bagian terdalam di bawah kolong ranjang, Wulandari merasakan benturan pelan dengan sebuah benda keras. Ia segera berlutut dan menundukkan kepalanya untuk melihat lebih jelas menembus kegelapan di sudut lantai berdebu itu. Pandangannya menangkap sebuah kotak kayu kecil yang bentuknya sangat berbeda dengan kotak pusaka berukir melati yang ia kenal. Kotak tersebut disembunyikan dengan rapi di bawah salah satu papan lantai kayu yang sengaja dibuat sedikit melonggar. Ingatannya langsung melayang pada sosok pria asing, berwajah keras di dekat sumur tua beberapa hari lalu, digerakkan oleh keinginan kuat untuk melindungi keluarganya dari kehancuran. Wulandari dengan sangat hati-hati menarik kotak kayu kecil itu keluar. Tangannya sedikit gemetar saat ia memastikan bahwa kotak tersebut ternyata sama sekali tidak terkunci oleh gembok pengaman. Ia membuka tutupnya perlahan, dan seketika napasnya tertahan saat melihat isi di dalam kotak rahasia milik mertuanya tersebut. Terdapat selembar kertas lusuh yang terlipat rapi bersama dengan sebuah tusuk konde berwarna kuning keemasan yang terlihat sangat mencolok. Namun, kilau tusuk konde itu tampak aneh, tidak memancarkan cahaya murni seperti emas asli. Wulandari mengambil tusuk konde tersebut dan mengamatinya dari dekat di bawah cahaya matahari yang menembus celah jendela. Benda itu terasa sangat ringan di tangannya, dan ukirannya tampak kasar.
tidak seindah buatan pengrajin keraton masa lalu. Ia segera menyadari bahwa benda yang dipegangnya hanyalah sebuah replika tusuk konde pusaka keluarga yang terbuat dari kuningan murah. Pikirannya yang tajam mulai merangkai potongan-potongan kejadian, membentuk sebuah gambaran mengerikan tentang kebohongan besar ibu mertuanya. Tusuk konde palsu ini dipersiapkan untuk menipu semua orang yang akan hadir di acara selamatan malam nanti, dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Wulandari segera membuka lipatan kertas lusuh yang tersimpan di sebelah tusuk konde palsu. Matanya terbelalak kaget membaca rentetan tulisan tinta yang mencantumkan nama sebuah rumah gadai besar di kota kabupaten terdekat. Surat itu adalah bukti gadai resmi, menyatakan bahwa tusuk konde emas pusaka keluarga yang asli telah dititipkan di sana. Angka pinjaman yang tertulis di dalam surat tersebut sangatlah besar, jauh melebihi seluruh hasil panen ladang suaminya selama setahun. Di bagian bawah kertas tertera tanda tangan Nyai Rukmini dengan sangat jelas. Gelombang kejutan yang luar biasa langsung menghantam batin Wulandari hingga ia harus bersandar pada tiang ranjang untuk menjaga keseimbangan. Kini semuanya menjadi sangat masuk akal. Nyai Rukmini telah diam-diam menggadaikan harta paling berharga milik keluarga demi melunasi utang pribadinya. Pria asing yang mengendap-endap di dekat sumur belakang waktu itu, pastilah seorang penagih utang yang sedang meminta sisa pembayaran. Nyai Rukmini ketakutan rahasianya akan terbongkar oleh pihak rumah gadai, sehingga ia terpaksa menyerahkan perhiasan lain yang tersisa. Kebenaran yang menjijikkan ini membuat Wulandari merasa sangat miris sekaligus marah. Rencana jahat Nyai Rukmini kini terpampang nyata tanpa celah di hadapan mata Wulandari yang sedang memegang bukti kuat tersebut. Ibu mertuanya berniat memanfaatkan keramaian acara selamatan malam nanti untuk memamerkan tusuk konde kuningan palsu kepada para tamu. Setelah itu, ia pasti akan bersandiwara histeris, menuduh bahwa Wulandari telah mencuri pusaka asli dan menggantinya dengan barang murahan. Seluruh penduduk desa yang telah termakan fitnah keji sebelumnya pasti akan langsung mempercayai tuduhan tanpa bukti tersebut. Wulandari akan diusir dari desa Karanganyar dengan menanggung rasa malu yang sangat luar biasa, menyadari besarnya bahaya yang sedang mengancam nyawanya dan kehormatan suaminya. Wulandari bergerak cepat merapikan kembali barang-barang tersebut. Ia meletakkan tusuk konde kuningan dan surat gadai ke dalam kotak, lalu menyodorkannya kembali ke bawah papan lantai yang longgar. Ia memastikan tidak ada satupun jejak debu yang tersapu secara mencurigakan di sekitar tempat persembunyian rahasia itu. Wulandari bergegas meninggalkan kamar Nyai Rukmini dengan wajah setenang mungkin. Meskipun pikirannya kini berpacu menyusun strategi pertahanan, ia tahu bahwa ia harus sangat berhati-hati agar jebakan maut ini justru berbalik memakan tuannya sendiri. Wulandari kembali ke dapur belakang, melanjutkan tugasnya memotong sayuran, seolah-olah tidak ada kejadian besar yang baru saja ia alami. Mbok Darmi yang sedang meniup bara api di tungku menatapnya dengan tatapan penuh selidik. Menyadari ada perubahan aura dari menantunya, Wulandari mendekati perempuan tua itu perlahan, lalu berbisik pelan agar tidak terdengar oleh pekerja lain yang sedang mencuci piring. Awan gelap itu telah menunjukkan dari mana petirnya akan menyambar esok malam. "Mbok," ucap Wulandari dengan sorot mata yang kini terlihat sangat tajam dan tidak lagi memancarkan ketakutan. "Saya sudah menemukan alasan sesungguhnya di balik badai fitnah yang menyiksa ini, Mbok," lanjut Wulandari, seraya memotong bawang merah. Mbok Darmi mengangguk pelan. Wajah keriputnya memancarkan kelegaan sekaligus kebanggaan melihat ketegaran hati menantu majikannya yang luar biasa itu. Ia mengingatkan Wulandari untuk tetap berdiri tegak, karena kebenaran ibarat sebilah keris pusaka yang tajam, tidak akan pernah mengkhianati pemiliknya. Dukungan moral dari pembantu setia itu memberikan kekuatan tambahan bagi Wulandari untuk menghadapi badai terburuk malam nanti. Ia kini benar-benar siap untuk membela kehormatan dirinya di depan semua orang. Menjelang sore hari, Nyai Rukmini pulang ke rumah Joglo dengan senyum pongah yang terus menghiasi bibir merahnya bekas mengunyah sirih. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa kamarnya, memastikan papan lantai tempat ia menyembunyikan kotak rahasia
tidak bergeser sedikit pun. Merasa aman, ia kemudian berjalan ke ruang tengah dengan langkah angkuh, memberikan perintah-perintah keras kepada Wulandari terkait menu makanan. Masaklah yang paling enak untuk besok malam. Tunjukkan pada keluarga besar bahwa kamu berguna. Sindirnya dengan nada merendahkan. Wulandari hanya menunduk hormat, menyembunyikan senyum tipis di balik bibirnya. Jatmiko pulang dari ladang lebih awal hari itu. Wajahnya dipenuhi peluh, namun memancarkan kebahagiaan menyambut acara besar keluarga mereka. Ia segera membantu mengangkat tikar-tikar pandan tebal dari gudang dan menggelarnya di pendopo depan yang luas dan sejuk. Pria yang baik hati itu sama sekali tidak menyadari bahwa ibu kandungnya sedang merancang sebuah skenario kejam untuk menghancurkan pernikahan mereka. Wulandari datang membawakan secangkir teh poci hangat, menatap suaminya dengan perasaan campur aduk antara cinta, kasihan, dan kekhawatiran mendalam. Ia berdoa agar cinta suaminya cukup kuat untuk menerima kenyataan pahit nanti. Malam harinya, saat bulan purnama bersinar terang menyinari desa Karanganyar, Wulandari terbaring gelisah di sebelah Jatmiko yang sudah terlelap tidur. Pikirannya bimbang. Apakah ia harus membangunkan suaminya sekarang dan menceritakan seluruh rahasia tentang surat gadai beserta tusuk konde kuningan tersebut? Namun, Wulandari menyadari bahwa bukti fisik saja mungkin tidak cukup meyakinkan Jatmiko yang sangat mengagungkan ibunya tanpa batas itu. Nyai Rukmini pasti akan dengan mudah memutarbalikkan fakta, menuduh bahwa Wulandari sengaja menaruh kotak itu di kamarnya untuk memfitnah. Kebenaran harus diungkapkan langsung di hadapan seluruh penduduk desa. Oleh karena itu, Wulandari membulatkan tekadnya untuk diam dan membiarkan sandiwara ibu mertuanya berjalan sesuai rencana pada acara selamatan esok. Ia tahu risiko yang diambilnya sangatlah besar, karena jika ia gagal membela diri, kehancuran mutlak akan menjadi harga matinya. Namun, rasa cintanya yang begitu dalam kepada Jatmiko dan dedikasinya untuk menjaga kehormatan rumah joglo ini mengalahkan segalanya. Ia akan maju menghadapi badai fitnah tersebut sendirian, berbekal kejujuran dan keberanian yang kini berkobar di dalam dadanya. Malam itu, ia akhirnya memejamkan mata dengan damai, siap menyambut pertempuran besar di esok hari. Pagi hari perayaan selamatan akhirnya tiba, mengubah rumah joglo Karanganyar menjadi pusat kesibukan yang luar biasa ramai dan penuh suara. Para kerabat dari berbagai desa mulai berdatangan sejak matahari belum meninggi, membawa buah tangan dan mengenakan pakaian kebaya terbaik mereka. Suasana memang terlihat meriah. Namun di balik senyuman ramah tersebut, tersimpan bisik-bisik beracun tentang Wulandari yang sudah menyebar luas. Setiap mata yang memandang menantu muda itu memancarkan aura kecurigaan dan rasa tidak suka yang disengaja. Namun, Wulandari menghadapi tatapan sinis mereka dengan keanggunan dan kesopanan yang tidak tergoyahkan. Di dapur yang mengepulkan asap tebal, Wulandari bekerja tanpa kenal lelah mengaduk kuali besar berisi nasi kuning dan ayam bumbu rujak. Keringat membasahi dahi dan lehernya. Namun postur tubuhnya tetap tegak, menunjukkan bahwa ia adalah nyonya rumah yang bertanggung jawab penuh. Para tetangga yang datang membantu memasak lebih banyak diam, sesekali bertukar pandang penuh makna saat Wulandari berjalan melewati mereka. Meskipun merasa sangat diasingkan di rumahnya sendiri, Wulandari tetap tersenyum ramah dan melayani mereka dengan penuh kelembutan. Ia tahu kemenangannya bukan diraih dengan kemarahan, melainkan dengan keteguhan hati. Di pendopo depan, Nyai Rukmini duduk di atas bantal beludru empuk, menerima sapaan para tamu dengan wajah yang memelas. Ia terus-menerus memegang ujung selendangnya, mengisyaratkan kepada semua orang betapa ia harus menjaga harta keluarga dari ancaman orang dalam. Perilaku dramatisnya berhasil memancing simpati dari para sesepuh desa yang langsung memberikan tatapan tajam ke arah dapur tempat Wulandari berada. Nyai Rukmini diam-diam tersenyum puas melihat seluruh hadirin telah masuk ke dalam jaring kebohongannya yang dirajut dengan rapi. Panggung telah siap sepenuhnya. Tinggal menunggu tirai dibuka saat puncak acara tiba. Matahari perlahan tenggelam, menaburkan warna jingga keemasan di atas atap rumbia.
pertanda bahwa malam puncak selamatan akan segera dimulai. Puluhan lampu minyak kuningan dinyalakan secara bersamaan, menerangi wajah-wajah para tamu yang kini duduk melingkar rapi di atas tikar pandan. Jatmiko duduk berdampingan dengan ibunya di barisan paling depan. Merasa sangat bangga melihat betapa banyak kerabat yang menghormati keluarga mereka. Pria itu sama sekali tidak tahu bahwa di balik lampu yang benderang ini, sebuah kegelapan sedang bersiap menelan istrinya. Ia tersenyum lebar menanti hidangan lezat yang disiapkan oleh Wulandari tercinta. Dari arah ruang dalam, Wulandari berjalan anggun membawa nampan besar berisi tumpeng nasi kuning dan meletakkannya tepat di tengah pendopo. Seluruh mata seketika tertuju padanya. Beberapa menatap kasihan, namun mayoritas memandang dengan kilatan kebencian yang bersumber dari fitnah keji. Wulandari duduk dengan posisi sangat sopan di samping Bok Darmi. Menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan detak jantungnya yang bergemuruh kencang. Ia menatap lurus ke arah Nyai Rukmini yang sedang bersiap membuka mulut untuk memulai pidato berbisanya malam ini. Waktu seakan berhenti berdetak. Babak penentuan nasib di rumah joglo ini akhirnya dimulai. Angin malam berhembus menembus celah tiang kayu jati, membawa aroma kemenyan yang dibakar di pojok pendopo untuk mengusir nyamuk. Nyai Rukmini berdeham keras, menghentikan suara bisik-bisik para tamu, lalu memulai sambutannya dengan suara lantang yang bergetar penuh kepalsuan. Ia mengucapkan terima kasih atas kedatangan semua orang, lalu mulai mengarahkan pembicaraan pada pentingnya menjaga warisan leluhur di masa sekarang. Ucapannya semakin lama semakin menyudutkan, membuat suasana yang tadinya hangat berubah menjadi kaku dan sangat menegangkan bagi seluruh hadirin. Wulandari mendengarkan dengan seksama, mempersiapkan mentalnya untuk ledakan fitnah yang tinggal menunggu detik. Suasana di pendopo rumah joglo itu terasa semakin mencekam ketika Nyai Rukmini menghentikan pidato singkatnya dengan helaan napas panjang yang sengaja dibuat-buat. Para tamu yang hadir duduk terdiam, menatap nyonya rumah dengan penuh harap menanti kelanjutan kata-katanya. Nyai Rukmini mengangkat wajahnya yang berkerut, memasang raut kesedihan mendalam yang sangat meyakinkan seolah ia baru saja kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya. Ia menoleh perlahan ke arah pintu kamarnya, lalu kembali menatap para tamu dengan mata berkaca-kaca yang siap menumpahkan air mata palsunya. Kapan saja malam itu, malam ini, seharusnya menjadi malam yang paling membahagiakan bagi keluarga besar kita. Karena saya berniat memamerkan tusuk konde pusaka leluhur, ucap Nyai Rukmini dengan suara bergetar yang menggema di keheningan malam. Ia menyeka sudut matanya menggunakan ujung selendang batiknya, membiarkan keheningan mengambil alih suasana selama beberapa detik untuk mendramatisir keadaan. Seluruh pasang mata menatapnya dengan rasa ingin tahu yang besar, menantikan kemunculan barang bersejarah kebanggaan keluarga Jatmiko tersebut. Namun, alih-alih menyuruh seseorang mengambil pusaka itu, Nyai Rukmini justru tiba-tiba menangis tersedu-sedu sambil menutupi wajahnya. Jatmiko yang duduk di sebelah ibunya langsung panik dan berusaha menenangkan wanita tua itu dengan mengusap punggungnya berulang kali. Ada apa? Ibu, mengapa ibu menangis di malam selamatan yang seharusnya penuh berkah ini? Tanya Jatmiko dengan nada cemas yang sangat tulus dari lubuk hatinya. Nyai Rukmini tidak segera menjawab. Ia terus meratap histeris hingga beberapa kerabat sesepuh ikut berdiri mendekatinya untuk memberikan dukungan moral. Panggung sandiwara yang dirancang sedemikian rupa itu kini telah mencapai adegan utamanya, siap menjatuhkan hukuman sosial paling kejam kepada target yang dituju. Setelah tangisannya sedikit mereda, Nyai Rukmini menunjuk ke arah Wulandari yang duduk tenang di sudut pendopo dengan jari telunjuknya yang bergetar hebat. Pusaka leluhur kita telah hilang dicuri dari dalam kamarku, dan pencurinya tidak lain adalah perempuan serakah yang duduk di sana itu. Teriak Nyai Rukmini memecah keheningan malam. Seruan lantang itu bagaikan petir menyambar di siang bolong, membuat seluruh tamu yang hadir tersentak kaget dan saling bertukar pandang dengan wajah pias. Tuduhan mengerikan itu langsung mengubah suasana selamatan menjadi sidang pengadilan rakyat yang sangat tegang dan penuh prasangka buruk. Warga desa dan kerabat yang sejak awal sudah termakan fitnah keji mulai berbisik-bisik kasar.
menyudutkan Wulandari dengan tatapan mata yang sangat menghakimi. Jatmiko menatap istrinya dengan pandangan tidak percaya. Hatinya hancur mendengar tuduhan berat yang dilontarkan oleh ibu kandungnya sendiri di hadapan orang banyak. "Ibu, jangan sembarangan menuduh Wulandari. Ia adalah istriku yang baik dan tidak mungkin melakukan hal serendah itu." Sanggah Jatmiko mencoba membela istrinya, namun suaranya tenggelam oleh gemuruh bisikan para tamu yang justru lebih mempercayai drama air mata sang ibu mertua dibandingkan akal sehat. Nyai Rukmini semakin menjadi-jadi. Ia memukul dadanya sendiri seolah menanggung derita yang tidak tertahankan akibat pengkhianatan menantunya tersebut. "Kamu masih berani membelanya? Jatmiko perempuan licik itu telah menipu kita semua. Ia menjual beras lumbung, mengambil uang belanja, dan kini ia berani menyentuh harta pusaka leluhur kita," serunya dengan nada marah. Para kerabat mengangguk setuju. Beberapa di antaranya bahkan mulai melontarkan makian tertahan ke arah Wulandari yang masih duduk diam mematung. Kebencian massal yang sengaja dikipas oleh Nyai Rukmini kini telah berkobar hebat, siap menghanguskan nama baik Wulandari. Di tengah badai cacian dan tatapan sinis dari seluruh penjuru pendopo, Wulandari akhirnya mengangkat kepalanya dengan gerakan yang sangat tenang dan anggun. Ia tidak membalas dengan amarah atau tangisan histeris. Wajahnya justru memancarkan ketegaran luar biasa yang membuat beberapa sesepuh desa terdiam keheranan. Wulandari berdiri perlahan, merapikan lipatan kain kebayanya, lalu melangkah ke tengah pendopo mendekati Jatmiko dan ibu mertuanya dengan sikap penuh hormat. Kesunyian kembali menyergap ruangan itu seketika. Semua orang menahan napas, menanti apa yang akan dikatakan atau dilakukan oleh perempuan yang baru saja dituduh mencuri tersebut. Wulandari menatap mata suaminya dengan penuh kasih sayang, berusaha meyakinkan pria itu bahwa cintanya tulus, dan ia tidak pernah mengkhianati kepercayaan keluarga ini. "Kakang Jatmiko, serta seluruh sesepuh dan kerabat yang hadir di sini, saya bersumpah demi langit dan bumi, bahwa saya tidak pernah mencuri pusaka leluhur," ucap Wulandari dengan suara jernih dan tegas. Suaranya bergema di pendopo, mematahkan keraguan sesaat di hati beberapa orang. Namun Nyai Rukmini langsung menyela dengan mendengus kasar. Sang ibu mertua bersikeras bahwa ucapan maling tidak akan pernah bisa dipercaya sampai kapanpun, tanpa mempedulikan cibiran mertuanya. Wulandari mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari balik selendangnya dan meletakkannya dengan lembut di atas meja kayu di hadapan semua orang. "Jika ibu mengatakan pusaka itu hilang, lalu, benda apakah yang selama ini ibu sembunyikan dengan sangat rahasia di bawah lantai kamar?" Ibu tanya Wulandari dengan nada sopan namun menusuk. Nyai Rukmini seketika mematung. Wajahnya yang tadi memerah karena marah, kini berangsur-angsur berubah menjadi seputih kertas saat melihat kotak kayu rahasianya berada di tangan Wulandari. Kepanikannya sangat terlihat jelas dan tidak bisa disembunyikan lagi. Jatmiko yang penasaran segera meraih kotak kayu tersebut dan membukanya di hadapan para tamu yang mulai menjulurkan leher ingin tahu. Di dalam kotak itu terbaring sebuah tusuk konde berwarna kuning, yang sekilas memang terlihat seperti pusaka asli kebanggaan keluarga mereka selama ini. "Ini pusakanya, Ibu, ternyata tidak hilang. Wulandari menemukannya," ucap Jatmiko dengan wajah lega yang luar biasa. Namun, salah seorang paman Jatmiko yang mengerti perhiasan kuno maju ke depan, menyipitkan matanya mengamati benda yang dipegang oleh keponakannya tersebut. Suasana kembali menegang saat sang paman menggelengkan kepalanya perlahan. "Tunggu sebentar, Jatmiko. Coba perhatikan baik-baik kilau dan ukirannya. Kuntamakusa. Ini sama sekali bukan emas asli leluhur kita, melainkan hanya kuningan murahan," jelas sang paman dengan nada terkejut. Seluruh tamu yang hadir terkesiap. Gumaman riuh rendah kembali memenuhi pendopo rumah joglo itu. Kali ini diwarnai kebingungan yang amat sangat pekat. Nyai Rukmini mulai gemetar hebat. Ia mencoba merebut kotak itu dari tangan anaknya, sambil berteriak menuduh bahwa Wulandari sengaja menukar emas asli dengan kuningan palsu tersebut.
Sandiwaranya kini menjadi semakin kacau dan kehilangan arah di depan puluhan pasang mata. Wulandari tetap berdiri tegak bak batu karang yang dihempas ombak lautan. Sama sekali tidak gentar menghadapi serangan membabi buta dari mertuanya. Saya menemukan kotak ini di kolong tempat tidur. Ibu bersama dengan selembar kertas yang menjelaskan semuanya dengan sangat terang benderang. Balas Wulandari tenang. Mendengar kata kertas disebutkan. Tubuh Nyai Rukmini nyaris ambruk ke lantai jika tidak ditahan oleh Jatmiko, yang kini menatap ibunya dengan tatapan penuh tanda tanya. Rencana busuk yang dirancang sang ibu mertua untuk menghancurkan menantunya kini, perlahan mulai berbalik menyerang dirinya sendiri dengan sangat telak. Sebelum Jatmiko sempat mengambil kertas yang terlipat di dasar kotak tersebut, terdengar suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa dari arah pintu gerbang depan. Seorang pria asing dengan pakaian gelap dan wajah yang sangat keras tiba-tiba menerobos masuk ke dalam halaman rumah Joglo tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Pria itu adalah lintah darat yang sama persis dengan sosok yang dilihat Wulandari di dekat sumur tua belakang rumah beberapa hari yang lalu pada waktu senja. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat seluruh tamu terdiam kaget. Bertanya-tanya, siapa gerangan orang asing tidak sopan ini? Pria asing berwajah kasar itu mengedarkan pandangannya ke seluruh pendopo yang dipenuhi orang. Lalu matanya terpaku pada sosok Nyai Rukmini yang sedang gemetar ketakutan. Nyai Rukmini, jangan mengira kau bisa bersembunyi dengan mengadakan acara makan-makan sebesar ini, sementara sisa utangmu belum lunas. Sepenuhnya kepadaku, teriak pria itu lantang tanpa mempedulikan tatapan heran orang-orang. Jatmiko melangkah maju melindungi ibunya. Wajahnya memerah karena marah, melihat ada orang asing yang berani membuat keributan di malam acara selamatan keluarga besarnya. Ia menuntut penjelasan siapa pria itu dan apa urusannya mengganggu kehormatan ibunya. Pria asing itu tertawa sinis mendengar tantangan Jatmiko. Ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah gulungan kertas yang tebal. Ibumu ini punya utang judi yang sangat besar kepadaku. Anak muda. 2 hari lalu ia menyerahkan tusuk konde emas pusaka keluargamu kepadaku sebagai jaminan tambahan. Ungkap pria itu tanpa ragu sedikit pun. Pengakuan mengejutkan itu menghantam dada Jatmiko bagaikan batu besar. Membuatnya mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi. Para tamu yang hadir ternganga lebar. Sama sekali tidak menyangka bahwa wanita terhormat seperti Nyai Rukmini memiliki rahasia sekelam dan sehina itu. Untuk memperkuat ucapannya, pria asing itu membuka gulungan kertas di tangannya dan menunjukkannya kepada para sesepuh desa yang duduk di barisan depan pendopo. Dokumen itu adalah salinan surat gadai resmi yang sama persis dengan yang ditemukan Wulandari di bawah lantai kamar ibu mertuanya siang tadi. Silakan periksa sendiri tanda tangannya. Ini bukti sah bahwa tusuk konde emas itu digadaikan untuk membayar sebagian utang berbulan-bulan yang lalu. Lanjut pria itu dengan suara menantang. Rahasia busuk Nyai Rukmini kini telah terbongkar telanjang bulat di depan semua orang tanpa ada sedikit pun yang bisa disangkal. Jatmiko mengambil surat salinan itu dengan tangan bergetar. Matanya menelusuri setiap huruf dan angka yang tertulis di atas kertas lusuh tersebut. Ia mengenali dengan sangat jelas lekukan tanda tangan ibunya di bagian bawah surat peminjaman uang dengan jumlah yang sangat fantastis itu. Hatinya hancur berkeping-keping menyadari bahwa ibunya sendiri yang telah menjual pusaka leluhur, memfitnah istri tercintanya, dan menipu seluruh keluarga besar demi menutupi kebiasaan buruknya bermain judi. Pria yang selalu berbakti itu menatap wajah ibunya dengan kekecewaan yang sangat dalam hingga ia tidak mampu berkata-kata lagi. Nyai Rukmini terduduk lemas di atas tikar pandan. Wajahnya memucat seperti mayat dan bibirnya gemetar tak mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri. Keangkuhan dan kesombongan yang selalu ia pamerkan kini runtuh tidak bersisa. Tergantikan oleh rasa malu yang teramat sangat menyiksa batinnya. Seluruh skenario jahat yang ia susun dengan cermat untuk menyingkirkan Wulandari, justru menjadi senjata makan tuan yang menghancurkan reputasinya sendiri hingga rata dengan tanah. Tidak ada lagi kerabat yang memandangnya dengan rasa hormat. Yang ada hanyalah tatapan jijik dan cibiran pelan dari mereka yang merasa ditipu. Di tengah kekacauan itu,
Bok Darmi yang sejak tadi berdiri diam di sudut pendopo melangkah maju mendekati Wulandari yang tetap berdiri tenang. Sang abdi dalam tua itu memandang menantu majikannya dengan sorot mata bangga yang tak terlukiskan. Menyadari bahwa kesabaran Wulandari telah membuahkan hasil kemenangan mutlak. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya pulang. Duk. Ia tidak bisa dikubur oleh kebohongan sedalam apapun lumpur yang menutupinya. Bisik Mok Darmi sangat pelan di telinga Wulandari. Nasihat bijak itu membuat Wulandari tersenyum tipis. Merasa beban berat yang menghimpit dadanya selama beberapa hari terakhir perlahan menguap. Wulandari menatap sekeliling pendopo. Melihat para warga desa yang sebelumnya memfitnahnya kini menundukkan kepala mereka dalam-dalam karena diliputi rasa bersalah yang teramat sangat. Mereka menyadari betapa kejamnya prasangka yang mereka alamatkan kepada sosok istri yang begitu setia dan berbakti hanya karena hasutan seorang ibu mertua yang licik. Suasana malam yang tadinya penuh dengan aura kebencian dan penghakiman, kini berubah menjadi hening yang dipenuhi oleh penyesalan tak bersuara dari puluhan orang. Wulandari tidak memendam dendam sama sekali. Ia justru merasa lega, karena awan badai di rumah joglo ini akhirnya benar-benar berlalu. Jatmiko menghampiri pria penagih utang itu dengan sisa keberanian yang dimilikinya. Meskipun batinnya hancur lebur, mengetahui kelakuan memalukan ibunya tersebut. Aku akan mencicil sisa utang ibuku mulai bulan panen depan. Tapi jangan pernah lagi kau menginjakan kaki kotor ini di halaman rumahku. Tegas Jatmiko menahan amarah yang meletup di dadanya. Pria asing itu mendengus puas, mendengar janji pembayaran tersebut. Melipat kembali surat salinannya. Lalu berbalik pergi meninggalkan rumah joglo Karanganyar, tanpa banyak bicara lagi. Kepergian pria penagih utang itu menyisakan keheningan yang sangat menyakitkan bagi Nyai Rukmini yang masih terduduk lemas. Para sesepuh desa dan kerabat mulai berdiri satu persatu, mengemasi barang bawaan mereka dengan perasaan canggung yang menyelimuti seluruh ruangan pendopo. Tidak ada yang bersedia mengucapkan kata pamit kepada Nyai Rukmini, yang terdiam membisu bagaikan patung batu dengan tatapan kosong mengarah ke lantai. Paman Jatmiko hanya menepuk pundak keponakannya itu dengan pelan, memberikan isyarat simpati atas aib keluarga yang sangat memalukan dan memilukan malam ini. Acara selamatan besar yang seharusnya menjadi ajang pamer kehormatan itu telah berakhir menjadi panggung pembongkaran skandal paling memalukan sepanjang sejarah desa Karanganyar. Satu persatu tamu meninggalkan halaman luas rumah joglo tersebut. Melangkah gontai di bawah cahaya bulan purnama yang menyinari jalan setapak pedesaan. Tidak ada lagi bisik-bisik kebencian terhadap Wulandari yang terdengar. Warga kini membicarakan betapa tegarnya sosok menantu muda itu menghadapi kelicikan mertuanya. Jatmiko berlutut di hadapan Wulandari, menggenggam kedua tangan istrinya yang halus dengan air mata penyesalan yang menetes membasahi pipinya yang kasar. Ia meminta maaf berkali-kali karena sempat meragukan kesetiaan Wulandari dan gagal melindungi istrinya dari cengkraman kejahatan sang ibu kandung yang buta oleh harta benda fana. Wulandari mengusap air mata suaminya dengan lembut. Tersenyum tulus memaafkan segala kesalahpahaman yang terjadi, karena ia tahu Jatmiko adalah pria yang berhati bersih. Kita bangun kembali kedamaian rumah ini bersama-sama. Kang, biarlah badai malam ini membawa pergi semua kotoran yang menempel di keluarga kita. Ucap Wulandari menenangkan suaminya yang masih terguncang. Jatmiko memeluk erat istrinya. Merasa sangat bersyukur memiliki pendamping hidup yang memiliki hati seluas samudra dan kesabaran setegar karang lautan. Ia berjanji dalam hati untuk lebih mempercayai istrinya di masa depan dan tidak akan mudah termakan hasutan siapapun lagi. Nyai Rukmini bangkit dari duduknya dengan susah payah. Menyeret langkah kakinya yang terasa sangat berat menembus sisa-sisa kemeriahan selamatan yang kini hancur berantakan. Tidak ada satupun dari anak maupun menantunya yang mencegahnya saat wanita tua itu melangkah masuk ke dalam kamarnya yang gelap. Pintu kamar tertutup dengan suara pelan, mengurung kesombongan dan rasa malu yang akan terus menghantuinya hingga akhir hayat di rumah joglo tersebut. Tidak ada kekerasan fisik yang menimpanya. Namun hukuman batin dari kebohongannya sendiri jauh lebih menyakitkan daripada pukulan benda tumpul manapun di dunia ini.
Malam semakin larut menyelimuti desa Karanganyar. Suara jangkrik dan kata kembali mendominasi keheningan alam pedesaan yang sempat terganggu oleh keributan manusia. Wulandari dan Bokdarmi mulai membersihkan sisa-sisa makanan di pendopo. Menyapu setiap sudut dengan tenang, seolah mengusir energi buruk yang sempat bersarang di sana. Halaman luas rumah joglo itu kembali bersih, mencerminkan ketenangan hati Wulandari yang kini bisa bernapas dengan lega, tanpa ada beban tuduhan tak berdasar. Badai fitnah yang mengerikan itu telah berlalu, menyisakan kebenaran yang bersinar terang, mengembalikan kehangatan cinta di rumah warisan keluarga yang dihormati tersebut. Cahaya matahari pagi perlahan menyusup melalui celah dedaunan pohon mangga yang rimbun di halaman rumah joglo desa Karanganyar. Udara pagi terasa sangat sejuk dan menyegarkan, membawa aroma embun yang membasahi rerumputan hijau di sekitar pekarangan luas tersebut. Kokok ayam jantan bersahutan memecah keheningan fajar, menandakan dimulainya lembaran hari baru yang sepenuhnya terbebas dari awan kelam fitnah. Wulandari melangkah keluar dari pintu utama dengan wajah yang sangat cerah, membawa sapu lidi kesayangannya untuk mulai membersihkan halaman seperti biasanya. Hatinya kini terasa sangat ringan, bagaikan burung merpati yang terlepas dari sangkar besi yang selama ini mengurungnya dalam ketakutan. Suasana rumah peninggalan leluhur itu kini terasa jauh lebih damai dan hangat dibandingkan hari-hari sebelumnya yang selalu diliputi ketegangan. Tidak ada lagi tatapan tajam yang mengawasi setiap gerak-gerik Wulandari dari sudut pendopo, maupun suara sindiran halus yang menyayat hati. Angin semilir berhembus pelan menyapu wajah cantiknya yang kini dipenuhi senyuman tulus, menyadarkannya bahwa kesabaran yang ia tanam akhirnya berbuah sangat manis. Debu-debu sisa keramaian acara selamatan semalam disapunya hingga bersih tak bersisa, melambangkan keburukan yang telah pergi meninggalkannya. Warga desa yang melintas di depan pagar pun kini menunduk hormat saat melihatnya. Jatmiko bangun dari tidurnya dengan perasaan yang sangat lega sekaligus dipenuhi tekad kuat untuk menebus semua kesalahan masa lalunya. Ia berjalan ke teras depan dan menatap istrinya yang sedang sibuk menyapu dengan pandangan penuh rasa cinta dan kekaguman yang mendalam. Pengorbanan Wulandari dalam menjaga martabat keluarga tanpa membalas kejahatan dengan kekerasan telah membuka mata batinnya lebar-lebar tentang arti kesetiaan sejati. Ia menghampiri istrinya, mengambil alih sapu lidi itu dengan lembut, lalu memintanya untuk beristirahat dan menikmati secangkir teh panas bersamanya. Pria itu berjanji akan bekerja lebih keras lagi di ladang demi melunasi utang ibunya sesegera mungkin. Saat melangkah menuju ladang pertanian di pinggir desa, Jatmiko merasakan perubahan sikap yang sangat drastis dari para tetangga yang ditemuinya. Beberapa petani yang sebelumnya sering mencibir keluarganya kini menyapanya dengan nada yang sangat ramah dan penuh rasa simpati yang tulus. Mereka menyadari betapa berat cobaan yang menimpa keluarga Jatmiko, dan betapa beruntungnya ia memiliki istri berhati emas seperti Wulandari di sisinya. Jatmiko hanya membalas sapaan mereka dengan senyuman rendah hati, tidak ingin menyombongkan diri atas kemenangan moral yang diraih istrinya semalam. Ia hanya fokus pada tugasnya untuk mengembalikan kesejahteraan finansial keluarganya yang sempat goyah akibat hutang. Sementara itu di dalam rumah, Nyai Rukmini mengurung diri rapat-rapat di dalam kamarnya tanpa berniat untuk keluar sedikit pun melihat dunia. Kesombongan yang selama ini menjadi tameng utamanya telah hancur lebur berkeping-keping, digantikan oleh rasa malu luar biasa yang terus menggerogoti jiwanya. Meskipun mertuanya telah berbuat sangat kejam, Wulandari sama sekali tidak menyimpan rasa dendam secuil pun di dalam lubuk hatinya yang suci. Ia tetap memasak bubur ayam yang lembut dan menyeduh teh melati hangat kesukaan ibu mertuanya untuk menu sarapan pagi ini. Wulandari menata hidangan itu di atas nampan dengan sangat rapi dan penuh rasa hormat. Dengan langkah pelan namun pasti, Wulandari mengetuk pintu kamar Nyai Rukmini yang tertutup rapat, lalu membukanya perlahan setelah tidak ada jawaban. Suasana kamar itu terasa sangat suram. Sang ibu mertua duduk melamun di sudut ranjang kayu, menatap lantai dengan pandangan yang kosong. "Ibu, sarapan pagi sudah saya siapkan. Silakan dimakan selagi masih hangat agar tubuh ibu kembali segar," ucap Wulandari dengan nada selembut sutra.
Nyai Rukmini tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas kebaikan itu. Ia hanya mengangguk pelan dengan mata yang berkaca-kaca menahan penyesalan mendalam. Wulandari meletakkan nampan itu di meja kecil, lalu keluar perlahan tanpa mengganggu. Di dapur yang kini terasa jauh lebih lapang dan ceria. Mbok Darmi sedang mengupas singkong dengan senandung pelan tembang Macapat Jawa. Pembantu tua yang bijaksana itu merasa sangat bahagia melihat rumah majikannya kembali dipenuhi aura positif yang menenangkan jiwa seluruh penghuninya. Ketika Wulandari kembali dari kamar mertuanya, Mbok Darmi langsung menghentikan pekerjaannya dan tersenyum lebar menyambut pahlawan kedamaian di rumah joglo tersebut. Gusti Allah tidak pernah tidur. Nduk, kesabaranmu yang seluas samudera akhirnya berhasil memadamkan kobaran api fitnah yang mengerikan itu. Puji Mbok Darmi dengan suara seraknya. Nasihat lama sang abdi dalam terbukti sangat ampuh menyelamatkan mereka semua. Wulandari duduk di lincak bambu dekat tungku api. Mengambil pisau kecil dan mulai membantu Mbok Darmi memotong singkong menjadi bagian kecil. Ia tersenyum menanggapi pujian tulus dari perempuan tua yang sudah ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri sejak pertama kali datang ke sini. Semua ini saya lakukan demi menjaga nama baik keluarga kita. Mbok, karena rumah ini adalah tempat berlabuh yang harus dilindungi. Jawab Wulandari merendah. Ia tidak pernah merasa dirinya hebat. Ia hanya menjalankan kewajibannya sebagai istri yang berbakti kepada suami dan menghormati leluhur yang membangun rumah ini. Mbok Darmi mengangguk setuju mendengar kebijaksanaan menantu muda tersebut. Menjelang siang hari, di aliran sungai tempat para wanita biasa mencuci pakaian, nama Wulandari kembali menjadi topik perbincangan utama penduduk desa. Namun kali ini, tidak ada lagi fitnah keji yang meluncur dari bibir mereka, melainkan ungkapan kekaguman dan penyesalan yang amat sangat dalam. Seorang ibu muda menghentikan cuciannya, menatap teman-temannya sambil berkata bahwa mereka semua harus belajar menahan lidah dari prasangka buruk yang merugikan. Mereka merasa sangat berdosa telah menuduh Wulandari yang suci sebagai seorang pencuri hanya karena hasutan tak berdasar dari Nyai Rukmini kemarin. Kesucian hati Wulandari telah menampar keras wajah seluruh penduduk desa Karanganyar yang suka bergosip. Seiring berjalannya waktu, Mankana Menggadia, rumah joglo, peninggalan keluarga terpandang itu kembali bersinar, memancarkan kewibawaannya di tengah-tengah lingkungan desa Karanganyar yang asri. Sumur tua di halaman belakang yang sebelumnya menjadi saksi bisu pertemuan rahasia berbau pengkhianatan, kini kembali menjadi tempat yang bersih dan menyegarkan. Wulandari menanam beberapa bibit bunga mawar dan melati di sekitar bibir sumur tersebut untuk menghilangkan kesan menyeramkan yang sempat melekat kuat. Air sumur itu terasa semakin jernih setiap harinya, seolah alam semesta ikut membersihkan sisa-sisa energi negatif yang pernah singgah di rumah pusaka itu. Kedamaian telah kembali merajai setiap sudut bangunan kayu jati yang kokoh tersebut. Sore harinya, matahari mulai turun perlahan ke ufuk barat, melukis langit dengan guratan warna jingga kemerahan yang sangat memanjakan mata memandang. Jatmiko pulang dari ladang dengan wajah yang sedikit kelelahan, namun dihiasi senyuman lebar saat memasuki halaman rumah joglo yang sangat dirindukannya. Di tangannya terdapat sekeranjang kecil buah kecapi manis yang sengaja ia petik dari pinggir hutan khusus untuk diberikan kepada istri tercintanya. Hadiah kecil yang sederhana itu merupakan bentuk ungkapan terima kasih Jatmiko atas ketegaran Wulandari dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Ia tidak sabar ingin segera duduk berdua menikmati waktu senja yang tenang bersama pendamping hidupnya. Wulandari segera menyambut kedatangan suaminya di pintu dapur, mengambil keranjang buah itu dengan perasaan gembira yang membuncah di dalam dadanya. Ia segera menyiapkan air hangat di kamar mandi belakang agar Jatmiko bisa membersihkan diri dari debu dan keringat setelah bekerja keras seharian. Sementara suaminya mandi, Wulandari dengan cekatan menyeduh teh poci beraroma melati yang sangat khas, menyajikannya di atas meja kayu di teras belakang. Suara cipratan air dari kamar mandi dan keharuman teh yang mengepul berpadu menciptakan harmoni kehidupan pedesaan yang sangat syahdu. Inilah kebahagiaan sederhana yang selama ini selalu ia perjuangkan mati-matian dari ancaman kehancuran, ketika malam mulai merayap turun menyelimuti bumi.
Suara serangga malam seperti jangkrik dan belalang mulai bersahutan memainkan simfoni alam yang merdu. Wulandari berkeliling rumah untuk menyalakan lampu-lampu minyak berbahan kuningan, menempatkannya dengan hati-hati di setiap sudut pendopo dan ruang keluarga utama. Cahaya kuning keemasan dari nyala api lampu minyak itu menerangi ukiran kayu jati kuno di dinding, memberikan nuansa hangat yang sangat menenangkan. Rumah joglo itu kini benar-benar terasa seperti istana kecil yang kokoh melindunginya dari segala badai dan ancaman dunia luar. Kegelapan malam tidak lagi membawa ketakutan, melainkan membawa ketenangan yang mengantarkan mereka pada kedamaian hakiki. Waktu makan malam pun tiba. Wulandari menghidangkan sayur bayam bening dan lauk tempe goreng hangat di atas tikar pandan ruang tengah. Jatmiko duduk bersila di hadapannya, menyantap makanan sederhana itu dengan sangat lahap, seolah itu adalah hidangan paling mewah di seluruh dunia. Nyai Rukmini tetap memilih untuk makan sendirian di dalam kamarnya. Masih belum sanggup menghadapi tatapan mata anak dan menantunya karena rasa bersalah. Wulandari memaklumi keadaan mertuanya tersebut. Ia rutin menyisihkan lauk terbaik dan mengantarkannya ke depan pintu kamar tanpa pernah menuntut ucapan terima kasih. Kebesaran hati sang menantu menjadi cahaya pengampun bagi kesalahan besar ibu mertuanya. Di sela-sela suapan nasinya, Jatmiko mulai bercerita tentang hasil panen padi yang diperkirakan akan sangat melimpah ruah pada akhir musim nanti. Matanya berbinar penuh semangat saat menjelaskan bahwa uang hasil penjualan panen itu akan cukup untuk membayar sebagian besar utang ibunya. Aku berjanji, kelak aku akan menebus tusuk konde pusaka asli itu kembali dan memasangkannya di rambutmu sebagai tanda penghormatan tertinggi dariku. Ucap Jatmiko tulus. Wulandari tersenyum manis mendengar janji tersebut. Merasakan kehangatan cinta suaminya yang kini terasa semakin kuat mengikat batin mereka berdua. Kesungguhan Jatmiko untuk memperbaiki kesalahan ibunya membuat rasa hormat Wulandari kepadanya semakin bertambah besar. Wulandari meletakkan piringnya sejenak, menatap mata suaminya dalam-dalam dengan pandangan yang memancarkan kebijaksanaan seorang wanita peneduh jiwa dalam rumah tangga sejati. Benda emas hanyalah hiasan fana, Kang. Pusaka yang sesungguhnya dari keluarga ini adalah kerukunan, kejujuran, dan rasa saling percaya di antara kita. Jawab Wulandari lembut. Baginya, rumah yang damai jauh lebih berharga dibandingkan perhiasan paling mahal sekalipun yang pernah dibuat oleh tangan para pengrajin emas keraton manapun. Jatmiko mengangguk pelan, menyadari bahwa ia telah menikahi seorang wanita yang memiliki kekayaan jiwa luar biasa melebihi harta benda. Ia memegang tangan istrinya erat-erat sebagai tanda persetujuan tanpa syarat apapun. Setelah selesai membersihkan piring-piring kotor, Jatmiko dan Wulandari duduk berdua bersantai di pendopo depan menikmati embusan angin malam yang membelai tubuh. Bulan purnama bersinar sangat terang di langit tanpa awan, menumpahkan cahaya keperakan yang menyinari seluruh halaman luas peninggalan keluarga terpandang tersebut. Mereka berbincang ringan tentang masa depan, merencanakan perbaikan atap lumbung padi yang mulai bocor dan berniat membeli sepasang bibit sapi pedaging. Suara tawa pelan sesekali terdengar memecah keheningan, menghapus tuntas memori kelam tentang cacian dan air mata palsu yang sempat menodai pendopo suci ini kemarin. Kedamaian benar-benar telah memeluk erat rumah joglo yang sempat terguncang hebat itu. Di luar pagar rumah mereka, nama Wulandari kini diabadikan sebagai contoh teladan yang selalu diceritakan oleh para tetua desa kepada anak-anaknya. Kisah tentang seorang menantu perempuan yang sabar menghadapi fitnah dan tidak menggunakan amarah untuk membongkar kejahatan menjadi legenda baru di desa Karanganyar. Mereka menyadari bahwa kebenaran memiliki jalannya sendiri yang menakjubkan untuk terungkap, tanpa perlu disertai kekerasan fisik maupun sumpah serapah yang merendahkan martabat manusia. Wulandari telah mengembalikan makna sejati dari kehormatan keluarga, membuktikan bahwa budi pekerti yang luhur adalah senjata paling tajam di dunia. Ia memenangkan pertarungan batin itu dengan cara yang sangat anggun dan luar biasa. Dari balik celah jendela kamarnya yang temaram, Nyai Rukmini mengintip keluar dan melihat anak serta menantunya yang sedang tertawa bahagia bersama.
Setetes air mata penyesalan sejati akhirnya jatuh membasahi pipi keriputnya yang dulu selalu dipenuhi oleh kesombongan yang tidak ada gunanya sama sekali. Ia sadar bahwa ia hampir saja menghancurkan masa depan anak kandungnya sendiri demi menutupi keserakahan dan aib utang judinya yang memalukan itu. Meskipun ia tidak pernah berani meminta maaf secara langsung. Dalam doanya malam ini, ia memohon agar Wulandari senantiasa diberkati dan dilindungi kebahagiaannya. Hukuman terberatnya adalah hidup dalam keheningan meratapi kebaikan menantu yang pernah dibencinya. Hari berganti minggu, dan bulan purnama pun berganti menjadi sabit yang melengkung indah di langit malam desa Karanganyar yang tentram damai. Kehidupan keluarga Jatmiko berangsur-angsur pulih. Sisa-sisa utang kepada rentenir yang kasar itu mulai dibayar lunas. Sedikit demi sedikit dari hasil panen, rumah joglo kuno itu tetap berdiri tegak menyambut datangnya musim hujan. Tiang-tiang kayunya seolah semakin kokoh mencengkeram tanah. Setelah melewati badai yang hebat, keharmonisan yang dulu sempat retak kini tersambung kembali dengan perekat cinta dan kepercayaan yang tidak akan mudah dipatahkan lagi. Rahasia kelam itu telah terkubur dalam-dalam bersama angin yang berhembus melewati celah atap rumbia rumah Mbok Darmi, sang abdi dalam yang setia. Kini bisa menikmati masa tuanya dengan perasaan tenang dan damai di rumah majikan kesayangannya. Penyakit linu di kakinya jarang kambuh karena ia tidak lagi terbebani oleh pikiran cemas memikirkan nasib buruk yang mengintai menantu majikannya setiap hari. Ia sering menghabiskan waktu sorenya duduk di dekat sumur tua belakang, menganyam tikar pandan sambil menikmati secangkir teh seduhan Wulandari yang harum. Kehadiran pembantu tua itu melengkapi kehangatan keluarga kecil tersebut. Menjadi pengingat hidup akan pentingnya kewaspadaan dan kebijakan dalam menghadapi segala tipu musaya. Keluarga itu kini utuh dan kuat merawat kebersamaan di dalamnya. Musim hujan akhirnya turun dengan lebat, mengguyur atap-atap genteng tanah liat, dan membersihkan debu-debu kering yang menempel di seluruh penjuru desa. Air hujan mengalir deras memenuhi parit-parit kecil di pinggir jalan raya, membawa kesuburan bagi ladang-ladang pertanian yang telah lama kehausan kemarau. Aroma tanah basah yang menyengat, namun menyegarkan segera menyeruak memenuhi indera penciuman setiap penduduk yang berteduh di beranda rumah kayu mereka masing-masing. Hujan lebat ini seakan menjadi simbol pencucian dosa dan kesalahan masa lalu bagi keluarga Jatmiko yang kini memulai lembaran hidup barunya. Masa depan yang cerah dan subur seperti tanah basah, kini terbentang luas di depan mata. Di sore yang basah itu, Wulandari dan Jatmiko duduk berdampingan di teras belakang rumah sambil mengawasi curahan air dari langit kelabu. Mereka menikmati sepiring pisang goreng panas yang asapnya mengepul tebal, berpadu sempurna dengan cuaca dingin yang menusuk tulang hingga ke sumsumnya. Sesekali Jatmiko merangkul pundak istrinya dengan mesra, memberikan kehangatan yang membuat rona merah kebahagiaan. Seketika muncul di kedua pipi mulus Wulandari. Suara rintik hujan yang jatuh menimpa dedaunan pisang menjadi melodi terindah yang mengiringi kebersamaan dua insan yang saling mencintai setulus hati tersebut. Tidak ada lagi rahasia yang menyekat jarak batin antara suami istri yang bahagia itu. Rumah joglo kuno peninggalan leluhur itu, kini bukan sekadar bangunan bersejarah berharga mahal, yang diperebutkan karena nilai materi maupun perhiasan emasnya. Ia telah menjelma menjadi saksi bisu kebesaran jiwa seorang wanita desa yang berjuang mempertahankan kehormatan keluarganya melalui kesabaran dan kelembutan sikap. Setiap ukiran kayu di dindingnya kini menceritakan ketegaran hati Wulandari, menghadapi badai fitnah, tanpa sedikit pun tergoyahkan dari nilai kebenaran dan kejujuran tertinggi. Generasi penerus keluarga ini kelak akan mendengar kisah menakjubkan tentang pusaka asli yang tidak bisa digadaikan, yaitu kemuliaan hati. Wulandari telah berhasil menjaga pondasi rumah tangga itu jauh lebih kokoh dari kayu jati manapun. Hujan malam mulai mereda, menyisakan rintik-rintik kecil yang berjatuhan pelan dari ujung dedaunan pohon mangga ke atas genangan air di halaman. Wulandari duduk sendirian menyeduh teh hangat di teras depan, disinari oleh cahaya temaram, satu-satunya lampu minyak kuningan yang masih menyala terang. Pandangannya menerawang jauh menembus kegelapan malam yang damai, menyusuri jalan panjang perjuangan batin yang telah ia lewati dengan sangat gemilang tanpa celah.
Ia menarik napas dalam-dalam menghirup keharuman bunga sedap malam yang mekar sempurna. Merasa sangat bersyukur atas perlindungan ilahi kepada keluarga kecilnya. Segalanya telah kembali pada tempatnya. Menyisakan ketenangan batin yang mustahil untuk bisa dinilai harganya. Desa Karanganyar telah tertidur lelap dalam dekapan malam yang dingin. Namun, kisah tentang kebaikan yang mengalahkan kelicikan akan terus hidup selamanya. Para tetua desa selalu menyelipkan pesan moral yang berharga ini setiap kali mereka bercerita di bawah terang rembulan kepada para pemuda. Wulandari tetap menjadi menantu yang rendah hati dan sabar. Tidak pernah mengubah sikap lembutnya, meskipun ia telah memegang kendali penuh atas rumah. Pada akhirnya, emas yang asli akan selalu memancarkan kilaunya yang sejati. Meskipun ia sempat disembunyikan di dalam lumpur fitnah yang paling gelap.